Halo, saya Taufik Erta. Lalu kita ngopi bareng di TVRI. Kali ini teman ngopi saya adalah seseorang yang sangat spesial, senior saya 10 tahun lebih tua, tapi nampaknya malam hari ini terlihat sangat muda. Ya. Apa kabar Pak Rampi? Selamat datang di TVRI. Iya, kabar baik. Kabar baik. Ya. Minum kopi ya Pak? Oke. Oh, silahkan. Dicoba, ini kopi khusus buatan TVRI. Dicoba Pak. Memang suka kopi Pak? Suka. Suka ya? Iya. Kalau minum kopinya apa? Saya setiap hari harus ataukah jarang-jarang tidak sebegitu Kadang kalau ya? pas lagi pekerjaan agak padat, saya ngopi. Pekerjaan yang padat itu pekerjaan yang seperti apa Pak? Selama ini yang lagi dilakoni? Jadi saya memang suka ngedesain, ya suka lakukan desain interior khususnya. Jadi cukup lumayan waktunya panjang untuk menyelesaikan proyek untuk mendesain. Bapak langsung yang terjun tangan ya, desain itu semua? Iya, jadi saya juga punya tim untuk membantu saya dalam bentuk desain. Oke, ini yang dikerjakan di render interior Gorontalo, kemudian render studio dan render printing. Iya, benar. Benar ya Pak ya? Iya, benar sekali. Oke, jadi teman ngopi bareng kalau Anda pernah dengar yang namanya render printing, render interior, inilah orangnya, foundernya, Pak Rampi Yusuf. Iya. Pencapaiannya sekarang tentu kalau sekilas ya orang melihat belum kenal Bapak. Nanti kita juga akan mengenal lebih banyak soal Pak Rampi dan usaha yang sedang dirintis. Ini sudah sampai di puncaknya Pak? Ataukah Bapak merasa masih harus terus berproses? Ataukah mau berhenti? Atau seperti apa sebenarnya? Tentang saya, memang saya dulu belum punya usaha dulu ya. Setelah saya balik dari Jogja, saya kebetulan lulusan dari salah satu universitas yang di Jogja, ya. Saya di konsentrasi multimedia dan saya mengambil di bagian desain ya. Nah, konsentrasinya memang desain. Iya, desain ya. Nah, berkembang ya. Saya melihat di Gorontalo itu kan banyak yang hobi ya. Awalnya di fotografi dulu. Awalnya fotografi, banyak yang suka fotografi ya. Makanya saya buka usaha dulu pertama itu untuk foto studio, render itu adalah di foto studionya. Oh begitu, ya. Yang render studio itu Pak Rampi studio, ya? Oke, awalnya itu yang pertama? Pertama, itu di tahun 2006. Iya, saya bangun. Persis setelah Bapak pulang, selesai studi S2-nya? Saya 2005 balik dari Jogja ke Gorontalo, kemudian 2006 saya buka. Render studio? Render studio. Yang foto-foto itu langsung Bapak sendiri? Iya, masih saya. Masya Allah ya, begitu ya? Masih saya. Nah, kemudian 2006 juga ya, saya ikut ada peluang untuk masuk CPNS. Saya ikut. TMT-nya 2006 persis. TMT 2006 juga. Alhamdulillah saya terangkat di UNG, tepatnya di Teknik Informatika. Saya dosen di bagian sistem informasi. Nah, belakangan karena adanya perkembangan teknologi, saya kembangkan usaha saya menjadi dua ya. Jadi yang pertama konsentrasi di foto studio dan kemudian di digital printing. Nah, itu di 2010 kita udah jalan. Jadi di Gorontalo itu kalau tidak salah saya mesin kedua yang ada. Jadi 2010 itu kita sudah jalan digital printing kita. Nah, belakangan ini karena pemain digital printing sudah mulai banyak berkembang di Gorontalo, saya kembali lagi basic saya menjadi seorang desainer. Nah, saya mengambil di interiornya ya. Karena memang saya lihat banyak sekali peminat khususnya yang masyarakat Gorontalo itu minta untuk didesainkan ruangannya. Oh begitu. Khusus ruangannya saja. Ruangan saja. Misalnya Pak Rampi desainkan ruang kantor saya, kamar tidur seperti itu ya. Iya, benar. Kenapa tidak rumah sekalian Pak Rampi ya? Hanya kalau itu udah masuk ke arsitek. Lain lagi? Iya, udah lain. Oh begitu. Iya. Oke. Jadi saya khusus di interior. Nah, awalnya itu saya hanya untuk kebutuhan pribadi dulu. Saya mendesain untuk pribadi. Nah, ternyata itu banyak peminat yang suka.
Nah, Mereka suka bagaimana Pak? Lihat proyek pertamanya atau memang sengaja? dari sisi desain dulu. Oh begitu. Jadi kita belum ada produksi. Iya, baru desain. Jadi setelah saya desain, saya coba publish di Facebook itu, ternyata banyak yang minat. Gimana kalau misalnya kita juga minta didesainkan ruangannya, Oke. gitu ya. Nah, berkembang karena sudah banyak yang suka, akhirnya jadi sebuah proyek. Nah, saya buka workshop, ya jadikan itu render interior. Iya. Nah, di situ saya udah mulai terima orderan untuk pekerjaan interior. Oh begitu. Jadi awal mulanya render studio, kemudian render digital printing, baru kemudian render Interior. interior design. Iya. Mau tambah lagi nih rencananya Pak? Render apa begitu? Selama ini, sekarang ini saya melihat masih perlu dikembangkan, tetapi bukan mengembangkan lagi usahanya, tapi kita melihat ada beberapa item pekerjaan yang masuk di beberapa divisi saya itu untuk kita menambah alat dulu. Karena memang kebutuhan konsumen saya itu, kalau dulu ya, waktu kita main di digital printing, itu kebutuhannya yang penting tercetak dulu. Oke. Nah sekarang itu konsumen sudah melihat kualitas. Jadi saya harus update lagi mesinnya. Oke. Ya, jadi kita harus main lagi di kualitas. Nah, kemudian untuk untuk interior, kita lagi akan adakan lagi mesin-mesin yang menambah nilai produksi kita akan lebih besar lagi. Akan tetap ada ini render studio, render digital printing, ya, dan interior design ya. Iya. Semoga terus berkembang ya Pak ya. Amin. Amin, Ya. amin, amin. Nah kemudian saya jadi penasaran, akhirnya Bapak mau jadi pengusaha di bidang ini atau mau mengajar? Oke, kita nanti lanjut ya Pak, ya, ngobrol lagi. Ya. Minum dulu kopinya sebelum dingin. Oke. Kita masih ngopi bareng dengan Pak Rampi. Ini spesial sekali karena saya juga sangat penasaran dengan bagaimana interior design, bagaimana juga Bapak memulainya, tadi sepintas sudah dibahas. Kita juga sempat menyinggung tadi kalau misalnya oleh kampus ditawari tugas tambahan. Bapak bilang mau bantu dari belakang. Kapan misalnya kalau ditawari posisi yang lebih besar begitu Pak? Apakah Bapak akan mengalah juga? Jadi gini. Dilematis ya? Iya, pasti dilema. Selain itu jadi tanggung jawab saya juga sebagai seorang dosen di jurusan informatika, tetapi di sisi lain saya juga kan punya pekerjaan tambahan di luar. Yeah. Nah, daripada juga ini nanti akan lebih berantakan lagi, saya langsung permisi ke teman-teman senior, saya bilang ke teman lain dulu lah. Yeah. Kalau untuk saya mungkin saya belum siap. Seperti itu. Kalau dipaksa Pak Rampi, mari Jo tolong kamari misal kayaknya agak susah, agak sulit. Tetap ya? Iya, agak sulit. Tapi gini, sekedar informasi juga tapi bukan di kampusnya ya, di Kabupaten Bone Bolango. Kebetulan kita di Bone Bolango itu ada satu organisasi di bawah Kementerian Ekonomi Kreatif dan saya ditunjuk ya menjadi ketua ya. Nama organisasinya apa Pak? Kekraf. Kekraf. Ya. Oke. Komite Ekonomi Kreatif. Jadi di Gorontalo itu baru Bone Bolango yang terbentuk. Yang punya Kekraf itu. Kekraf ya. Ada apa dengan itu Pak? Jadi gini. Jadi Kekraf ini adalah program dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya. Bahwa Pak Sandiaga Uno ya. Baru-baru datang ini ya? Ya, tapi kalau untuk Bone Bolango kita udah lama, 2019. Tapi karena adanya COVID, jadi program itu berhenti. Nah,
minggu kemarin tuh dilakukan pembaruan lagi, kita ada musda dan saya terpilih menjadi ketua ya. Nah, tentang kekrab itu adalah ini bentuk wadah ya atau tempat di mana kita menjaring semua pengusaha-pengusaha atau penjual atau UMKM yang ada di Bone Bolango khususnya. Jadi kita jadi wadah ya. Di situ kita akan buatkan program, kemudian kita lakukan pelatihan kepada mereka. Kemudian kita berikan tempat untuk jualan mereka. Misalnya kalau di Bone Bolango kan dari kawasan Center Point ya sampai ke mata Bone Bolango itu kan panjang ya. Nah itu kita beri wadah mereka untuk jualan. Nah kita bantu juga mereka untuk promosikan. Nah alhamdulillah di tahun kemarin tepatnya bulan April itu Bone Bolango sudah lakukan uji petik. Dan dapat satu rekomendasi produk dari subsektor 17 itu ada satu yang masuk, itu adalah fashion. Dari 17 Bone Bolango baru dapat satu. Dari target kita ada 5 ya, kuliner, desain grafis, hiburan, fashion dan hiburan. Ngomong-ngomong nih Pak soal fashion, kenapa kesan ini sampai fashion malah yang jadi terpilih? Bukan kemudian apa yang digeluti Pak Rampi misalnya di desain misalnya. Jadi ini kan dari 2019 mereka sudah lakukan semacam penjajakan. assessment ya begitu. Iya, assessmentnya. Jadi yang pertama itu kenapa jadi fashion? Memang pelaku fashion di Bone Bolango itu cukup banyak, khususnya Karawo. Yeah. Jadi Karawo itu di Bone Bolango khususnya itu udah banyak. Yeah. Nah, saya juga belum terlalu jauh ke dalam. Kenapa fashionnya diangkat, tetapi pada kenyataannya seperti itu. Pelaku UMKM, pelaku bisnis di bidang fashion ini sangat besar. Nah, sehingganya dilakukan uji petik, maka fashion lah yang diangkat. Gitu. Wujud kolaborasi yang Bapak lakukan sebagai ketua ya dengan UMKM. Di samping itu Bapak juga adalah founder usaha-usaha yang bergerak di bidang teknologi, sebut saja tadi itu render, digital printing dan lainnya. Wujud kolaborasi ada yang Bapak lakukan selama ini bersama UMKM di sekitarnya di Bone Bolango? Jadi gini, saya kan awal basicnya memang hobi di desain ya. Di desain. Jadi memang fashion saya senang melihat yang ini saya buat begini ya. Ini saya buat begini. Nah, jadi berawal dari hobi ya, maka terbentuk jadi sebuah bisnis, jadi usaha. Nah, berangkat dari sini kenapa ya bakat hobi saya itu saya salurkan ke dalam bentuk kolaborasi dengan teman-teman UMKM. Ya, kita membantu di situ. Nah, sehingga bahwa UMKM di Bone Bolango khususnya ya itu lebih berkembang di tingkat nasional. Begitu ya? Ya, itu target kita. Oke. Target kita. Bapak bantu desainkan barangkali mungkin mereka atau seperti apa wujudnya? Oh, banyak. Banyak. Jadi bisa sebut, Pak? Iya, saya katakan tadi di awal, jadi selain kita buat sebuah media promosi mereka, Bapak yang buatkan ya? Iya, kita buat. Kita punya tim. Oke. Kita punya tim. Jadi kita yang punya tim, ya kita bantu mereka untuk buatkan sebuah desain untuk media promosi. Kemudian kita bantu mereka untuk datangkan pemateri bagaimana cara menjual ya, khususnya menjual secara online. Yeah. Karena memang kita lihat bahwa pelaku-pelaku UMKM ini, khususnya di Bone Bolango itu, mereka punya produk, punya keahlian, tetapi tidak mampu untuk menjual. Yang terjadi adalah secara konvensional. Yeah. Nah, sekarang kan kalau kita tidak menjual secara online atau digital, itu saya rasa kurang ya. Perkembangannya sangat lambat. Nah, sehingga kita akan bantu dari sisi situ. Nah, ini target saya ke depan, ini kita akan datangkan pemateri yang mampu untuk meng-create mereka ya, untuk bisa lebih menjual lebih baik lagi ya, lebih bagus lagi untuk produk mereka ke tingkat nasional. Cukup dekat dengan UMKM dan Bapak juga mau membantu, itu sesuatu yang luar biasa. Iya. Ini Pak, saya juga penasaran.
ada tidak testimoni dari mereka dari UMKM ke Pak Rampi atau permintaan-permintaan khusus begitu, Pak bantu saya dalam hal ini, kami masih kurang ini Pak. Bagaimana selama ini? Jadi begini, jadi ini pun jadi sebuah rekomendasi dari ujung Mata Bonegolango sampai ke ujung Center Point. Posisi saya kan di tengah-tengah. Ya, Bapak di tengah-tengah. Ya, jadi daripada kita lari ke ujung misalnya ke Suwawa atau ke Tapa, kita ambil yang di tengah-tengah jalur ini. Nah, sehingga ini menjadi titik tengah untuk pelaku UMKM ini untuk bertemu. Nah, sehingga udahlah ke tempat saya, kita ngobrol bagaimana bisa bisnis UMKM ini menjadi sebuah bisnis yang besar. Begitu kan. Bapak menyediakan waktu untuk ngobrol bersama mereka ya? Kebetulan kan kalau malam ya, malam saya agak sedikit longgar untuk bisa sharing dengan teman-teman. Meskipun tetap ada sedikit pekerjaan yang saya ambil setelah galat. Oke, kita lanjut lagi Pak. Saya juga ada pertanyaan yang seru lagi, saya simpan ya. Nanti Pak kita obrolkan, Bapak minum kopi dulu sedikit Pak. Silakan. Ngopi bareng di TVRI semakin spesial karena sedari tadi nih Pak Rampi saya menyimpan pertanyaan ini. Sibuk sekali di render, Bapak melayani pelaku-pelaku UMKM di Bonegolango karena memang render itu ada di tengah-tengah. Dari Mata sampai ke sana ke Center Point, ada render nih di tengah-tengah. Kalau dari arah sini ada di kanannya ya. Iya, benar. Benar, seperti itu. Nah Pak, tapi kalau saya perhatikan di akun Google Scholar-nya, Bapak juga masih produktif menulis. Bagaimana bisa bagi-bagi waktunya? Tulisan-tulisan Bapak saya lihat ada disitasi oleh penulis-penulis yang lain. Ini keren sekali Pak. Iya. Bagaimana bisa itu terjadi? Jadi begini, kalau saya di sisi seorang dosen ya, kita kan ada 3 hal yang dituntut. Betul. Ya. Kita mengajar, meneliti, dan pengabdian. Nah, ketiga hal ini harus kita lakukan. Nah, sementara ini kan semua aktivitas dosen itu kan sudah dibuatkan sebuah akun, sebuah sistem untuk mengukur tingkat bagaimana dia ini aktif jadi seorang dosen. Betul. Nah, sehingganya mau tidak mau kita harus aktif. Nah, bagaimana saya membagi itu ya? Jadi kita punya tim juga. Jadi dari teman-teman bisa melakukan kolaborasi untuk mengangkat satu judul, satu topik yang kita jadikan sebuah penelitian. Jadi begitu. Begitu, kemudian submit ke jurnal dan kita semacamnya submit. Ya. Jadi ya selama ini memang saya selalu mencari ide, mencari topik, mencari masalah apa yang bagus kita teliti, masalah apa yang kita akan buat, dan kemudian saya coba untuk komunikasi dengan teman-teman dosen. Ini bagaimana kalau kita jadikan sebuah penelitian. Dan alhamdulillah kita lakukan penulisan proposal dan kita kirim dan kita lulus. Begitu. Ada pembiayaannya. Ada pembiayaannya juga. Artinya memang kalau saya perhatikan manajemen waktunya juga sangat diperhatikan ya Pak. Karena render kalau kita lihat juga sekarang jalannya bagus-bagus saja. Di sisi lain Bapak sebagai pengajar, sebagai dosen semuanya terpenuhi. Bapak masih melakukan pengabdian masyarakat. Bapak tetap aktif mengajar sampai sekarang. Ya. Penelitiannya juga jalan terus. Ya. Yang mau ikut seperti Pak Rampi, emangnya harus atur waktu itu seperti apa Pak? Ada pengingat atau ada apa gitu? Ya. Kasih tahu Pak. Ya. Salah satu yang mengatur kegiatan saya adalah istri saya. Ya. Oh ada ibu? Ya, yang mengatur. Jadi gini, proses ini memang sangat panjang. Render hari ini sudah berumur 16 tahun. Yep. Kita sudah berumur 16 tahun. Nah, dari umur 1 tahun ke hari ini itu kita banyak bongkar pasang manajemen.
tentunya tidak mudah ya bagi saya sebagai seorang owner atau pemilik untuk menjadikan render ini sebagai usaha yang benefit. Ya. Ya, tadinya saya punya tidak optimis bahwa usaha ini akan menjadi besar, karena memang semua karyawan yang saya ambil itu memang benar-benar orang yang tidak kompeten di bidang situ. Berani ya Pak ya? Iya, karena begini, saya lebih baik mendidik orang yang tidak punya kemampuan menjadi punya kemampuan daripada yang punya kemampuan yang pekerjaannya ya bisa saya katakan setengah-setengah. Dan jujur hari ini saya punya karyawan itu kompetennya adalah cuma SMA. Jadi Bapak kalau buka rekrutmen pekerjaan untuk render tidak bilang S1 di bidang desain, punya kemampuan mengaplikasikan software tertentu, tidak begitu Pak? Terakhir ini sudah mulai ada. Luar biasa ya? Iya. Saya hanya mau bilang begini Pak, berani Pak Rampi. Nah karena saya melakukan direct mereka. Jadi karena itu waktu berjalan saya selalu dampingi mereka untuk bagaimana sebuah produk itu memenuhi standar operasional mereka. Jadi di mata orang ya bahwa produk yang diciptakan oleh render itu adalah produk saya. Padahal bukan saya yang kerja, adalah karyawan saya. Nah tetapi ini kan ada namanya manajemen controlling. Jadi semua produk yang keluar itu saya selalu kontrol. Baik itu kecil ya dan besar. Saya selalu kontrol. Saya katakan ini belum standar. Ini belum layak untuk kita jual. Kita harus lakukan perbaikan, revisi dan bagaimana bahwa produk ini bisa dijual. Dan itu kita lakukan selama ini. Nah saya lanjut tadi. Terakhir ini kita karena sudah punya manajemen yang baik, saya katakan baik. Karena saya sudah tidak terlalu ikut terjun di dalam manajemen tersebut. Oke, ya. Ada siapa di sana Pak? Ada istri saya. Oh, ada ibu. Yang ngatur. Jadi render itu sudah seperti satu robot. Yep. Ya, kita sudah punya beberapa posisi-posisi yang memang khusus kerjanya seperti di operator desain, operator mesin, kemudian ada di bagian administrasi itu sudah ada. Jadi kita sudah atur. Dan saya harus ke situ untuk memperbaiki manajemen saya biar bisnis ini berjalan dengan baik. Pak, penasaran nih teman ngopi bareng, kedekatan Pak Rampi dan Ibu dengan karyawannya. Pak Rampi itu bos yang pemarah, galak, atau seperti apa Pak? Jadi itu otomatis. Oh, otomatis apa tuh Pak? Iya. Jadi meskipun kita orangnya tidak tahu marah, ya. Tetapi kalau di situasi kondisi yang tidak nyaman ya pastilah kita marah. Contoh ya, ada orderan yang tidak tercover saat itu dan benar-benar itu harus sudah selesai. Kan selaku pemilik, ini gimana ini? Kita kan sudah komit bahwa semua pekerjaan tuntas hari itu. Ya. Jangan sampai ada pelanggan kita yang kecewa. Ya kan? Jadi saya selalu tekankan kepada karyawan bahwa pekerjaan hari ini tuntas hari ini. Yang sampai terlewat sampai hari esok. Nah seenggaknya kalau dibilang jam operasional render itu sampai jam berapa Pak? Ya. Kita tidak punya jam operasional. Kita dari jam 8 sampai selesai. Yang paling penting adalah produknya selesai. Sesuai dengan permintaan dari konsumen. Dan itu banyak dikenal oleh konsumen saya. Jadi cetak saja di render. Karena mereka tidak punya jam tutup. Untuk anak muda yang mau seperti Pak Rampi di kemudian hari, the next Rampi Yusuf. Ya. Apa pesan Bapak untuk mereka? Pesan saya sih nggak banyak. Fokuslah kerja. Fokus ya? Iya. Kalau kita mencari jadi seorang ahli di situ, kita dulu ya, waktu belum YouTube, belum internet belum terlalu gencar ya, itu kan kita belajarnya sulit. Sekarang sudah mudah belajar. Iya, orang lulusan, contohnya ada teman saya dia lulusan sarjana agama, tapi dia hebat untuk mendesain. Saya bilang, kamu belajar dari mana? Betul, ada wadah belajarnya di mana? Iya. Pak, terakhir Pak, dosen atau pengusaha? Dua-duanya. Pak Rampi, terima kasih sudah ngopi bareng di TVRI. Nanti kita jumpa lagi lain waktu. Jangan lupa kopinya Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Rampi.